Ketemu lagi di Beritawa, berita bikin ketawa. Hahaha. Ini 4 kali. Itu 4 kali. Ayo langsung berita pertama. Di Beritawa emang beda beritanya dari semua berita yang ada. Di sini yang cuma isinya bercanda dan beritanya mengada-ada. Dari mulai berita politik, sosial, budaya, semua beritanya karangan belaka. Ada yang ngirim karangan bunga, kita tolak. Kan kita nggak lagi berduka. Orang masih hidup ya kan? Iya. Kalau tidak percaya, bukalah lubuk hati Anda yang paling dalam. Inilah dia, bubar, bukan berita real. Baru-baru ini, warga Kampung Melayang, Kecamatan Ngefly, Jakarta Pinggiran, dihebohkan dengan adanya aduan dari seorang warga dengan temuan bayi dalam kardus mie instan rasa pedas gila. Anehnya, dari semua warga yang berkumpul, tidak ada satupun warga yang berani untuk membuka kardus mie instan tersebut. Sampai akhirnya ada seorang ibu yang memberanikan diri untuk membuka kardus mie instan pedas gila tersebut. Dan di dalam kardus tersebut ternyata ada seorang bayi mungil lucu dan imut. Ibu ini sangat senang dan bangga karena ternyata kardus mie instan tersebut adalah belanjaan dia yang sudah dia cari di 7 hari 7 malam 7 sumur Caca Handika. Orang kalau senang itu akhirnya bisa menemukan bayinya. Ya. Masa dia senang menemukan belanjaannya lagi? Iya, karena dia berpikir, kapan lagi nih beli mie instan rasa pedas gila, hadiahnya bayi gitu. Makanya dia seneng. Ada hadiahnya. Gue masih untung tuh, berarti bayinya nggak pakai ada telurnya. Ya, pas dicium, bibirnya jeding, kan pedas gila. Iya dong. Nah, baik pemirsa Beritawa, kita ke berita yang membagongkan kali ini. Ya Gong. Seorang pelaku yang katanya ditangkap oleh petugas karena memukuli pacarnya. Yang minta tanggung jawab karena pacar tersebut hamil. Namun pada saat hendak ditangkap, si pelaku melarikan diri. Mau tahu kejadiannya seperti apa saat mereka lari-larian? Kita langsung aja ke TKP, tempat komedi perkara. Selamat siang rekan-rekan. Siang. Hari ini kita ada tugas dari atasan untuk menangkap tersangka kasus kekerasan. Mengerti semua? Mengerti. Kalau sudah mengerti, laksanakan. Siap. Selamat siang dengan saudara Ute. Iya. Silakan saudara Ute ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan karena kami mendapatkan laporan bahwa saudara Ute sudah melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan. Wah, bukan saya kali itu, Pak. Itu tuh. Woi, berhenti! Berhenti! Saudara Ute, ini sendalnya ketinggalan. Ntar yang ada kalau lari ketusuk paku, berdarah kakinya. Nih, juga nih. Aduh. Lagi Pak? Ya. Hop. Oh, Itu TKP-nya. itu TKP. Pelakunya itu tuh, yang keleknya pakai baju sepotong. Tapi yang paling sangat berbahaya di sini adalah petugasnya. Dia lihat aja mukanya begitu. Itu kan yang dia kan selalu teriak begitu tuh petugasnya tuh. Itu yang satu itu komandannya. Komandannya nggak banyak ngomong. Tapi sepatunya mengkilap. Iya, terus banget. Sudah mengerti? Enggak. Yo. Ya, apapun yang dilakukan oleh para petugas itu intinya dia sudah berhasil. Sudah berhasil menangkap. Bukti bahwa kinerja petugas itu bagus. Responnya juga cepat. Cuma penjahatnya Oon. Iya. Ntar kenapa aku? Penjahat itu Titanic. Payah Kalau dia. Titanic boleh takut karena takut tenggelam. Betul. Baik, setelah ini kita mau tahu juga nih apa sih komentarnya masyarakat. Ya, betul. Karena di Keramas ini kita akan mendengarkan berbagai macam komentar masyarakat tentang tema terkait. Langsung saja kita masuk ke Keramas, komentarnya masyarakat. Pak RT, kan sekarang
ada kasus ya bayi yang dibuang. Ya. Pendapat Pak RT pribadi mengenai kasus ini bagaimana Pak? Oh, kalau kasus ini sebenarnya udah sering terjadi ya, karena kita juga memang di lingkungan itu kadang ada orang yang pacaran sampai tengah malam tiba-tiba ya dia secara sembunyi-sembunyi mungkin bisa ngapain gitu, berhubungan badan atau apa gitu. Di agama udah jelas ada. Di agama memang jelas. Udah dijelasin kan ya, la taqrabu zina. Jadi jangan deketin zina. Jangan deketin zina. Ya bahasanya deketin aja nggak boleh, apalagi ngelaksanainnya gitu. Ini kan kebanyakan anak-anak muda sekarang pacaran gitu. Tapi secara emosional karena udah kebawa hawa nafsu, ya terjadilah kayak gitu. Banyak Itu ya Pak ya. Jadi ya karena hawa nafsu jadi terjadilah. Betul. Ya, Pak, ya gitu kira-kira. Boleh minta saran nggak Pak untuk pemirsa Ya. Oh, buat pemirsa Beritawa, saya cuman berpesan aja, karena saya di sini selaku ketua RT mungkin tolong dijaga, dihimbau buat anak-anaknya yang beranjak remaja gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Karena yang namanya pacaran zaman sekarang itu lebih ekstrim daripada istilah kata berita-berita di luar negeri sana gitu kan ya. Karena apa? Karena anak-anak muda sekarang itu cuma kepengen enak tapi nggak mau punya anak begitu kira-kira. gitu. Saya kadang-kadang suka miris gitu, apalagi orang tuanya kasihan. Siap. Ya kan kalau misalnya kita bisa menjaga martabat kita, kan sama juga kita menjaga martabat orang tua begitu kira-kira. Ya mungkin komen sedikit buat para orang tua yang punya anak-anak gadis, Iya. yang punya anak-anak remaja, tolong saling dijaga lah. Saling gitu kan. dijaga. Oke. Tolong saling diperhatikan. Siap. Komunikasi anak-anaknya antara perempuan remaja putri sama ininya kan gitu kan. Bila mana keluar, jam keluarnya tolong diperhatikan, pulangnya tolong diperhatikan, lebih ngejaga aja lah gitu kan. Oke. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Oke. Siap. Ya, mungkin itu aja. Siap. Oke. Terima kasih ya Pak RT dan Baik, terima kasih banyak. Bapak-bapak atas waktu dan saran. Kalau pendapat nih ada berita pembuangan bayi, itu kalau menurut Kang Asep ini salah anak atau salah orang tua nih? Ya orang tuanya tuh, kalau bayi mah lahir itu tanpa dosa, dia mau dibuang mau diapa itu tanggung jawab orang tuanya. Kang Asep, ada saran nggak atau dari tindakan ini nih, kejadian kasus ini gitu? Kalau saya mah titip pesan nih ya, sama ya apalagi orang, jangan terlalu dekat Pak. Saya nggak suka es krim soalnya gigi saya suka ngilu. Jadi janganlah apalagi melakukan hubungan yang terlarang, akhirnya anak itu tidak diinginkan lalu dibuang. Kalau bisa pelaku itu dikasih sanksi seberat-beratnya, kalau bisa 1 ton lah beratnya, biar dia nggak bisa kemana-mana kan kalau 1 ton. Kayak gitu. Dan mohon maaf ya, saya lagi repot ini. Oke deh, Ini Bang bayinya kalau kelamaan kan gak enak. Dikubur juga nih? Enggak, ini mau buat obat bengek. Obat bengek dikira Nggak mau percaya. dikubur. Mau nyoba nggak? Enggak. Saya rencana mau bikin nying-nying rica-rica. Lanjut. Ya, Terima makasih kasih ya. Bang Asep. Itu Pak RT komennya. Betul, dan berarti semua masyarakat itu komentarnya sama. Betul. Mereka semua tidak setuju dan tidak mendukung adanya pembuangan bayi. Nah, juga jangan ada pembenaran. Kalau mau aman pakai helm. Bisa Kalau mau ngebut. ngebut pakai helm mana warna Tapi yang kuning. paling tadi memang komentar dari Pak RT itu sangat mengena. Betul. Jangan pengen enak tapi nggak mau anak. Ya, Buat anak coba-coba. Buat anak. Begitu dicoba, jadi anak. jadi anak. Rekan kita udah ada narasumber Oh, oke. yang mau dia tanya-tanya nih. Ini katanya si orang yang nemuin bayi. Oh, ibu-ibu tersebut. Nanti kita tanya nih di segmen Koran Keterangan Orang. Ya, terima kasih untuk rekan Beritawa di studio. Mohon maaf, dengan ibu siapa saya berbicara? Dengan Ibu Neni. Ini saya duduk kayak gini atau kayak gini boleh? Oh boleh, begitu juga boleh, nggak apa-apa. Bisa diceritakan nggak Bu, awal mula ibu menemukan bayi itu di mana lokasinya dan ibu sedang melakukan hal apa? Pada saat saya menemukan bayi tersebut, saya baru pulang dari pasar. Itu sekitar pagi hari lah ya. Oh, Terus saya pagi mendengar suara tangisan bayi. Oe, oe, oe. Terus saya langsung warga setempat Ngumpul. datanglah ke Datang lokasi ke lokasi. penemuan bayi tersebut.
Ada yang teriak bakar, bakar. Enggak ada ya. Karena bukan maling motor ya. Betul, Abang. Nah, kalau menurut Ibu Neni sendiri dengan banyaknya kasus pembuangan anak atau bayi ya, apakah memang itu orang tuanya itu bisa disalahkan nggak menurut pandangan Ibu Neni sendiri seperti apa ya dengan maraknya kasus seperti itu? Kalau menurut pandangan saya pribadi nih ya Bang ya, yang disalahkan ya orang tuanya. Karena bagaimanapun anak yang lahir ke dunia itu kan tidak mempunyai salah. Betul. Gitu. Ya orang tuanya yang harus tetap disalahkan. Ya, betul. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, Ibu Neni kan sebagai seorang wanita dan juga sebagai sosok yang nanti akan menjadi seorang ibu. Bagaimana tanggapan ibu ketika melihat bayi itu yang lucu-lucunya itu dibuang, bahkan banyak kasus bayi itu memang tidak selamat. Apakah perasaan ibu seperti apa ketika pertama kali melihat terutama bayi yang ibu temukan saat itu? Perasaan saya sebagai seorang wanita dan juga saya sudah jadi ibu nih Mas. Katanya. Sangat amat prihatin ya. Bayi sesuci itu dibuang. Di mana hati nurani kedua orang tuanya? Sedikit sedih banget. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu hanya ini aja biar terlihat saya sedih ya. Setelah bayi yang Ibu Neni itu temukan, itu diadopsi warga sekitar atau diserahkan ke panti pijat? Info yang saya tahu ya Bang ya, itu diadopsi oleh warga setempat. Warga sekitar ya, diadopsi warga sekitar ya. Nah, gini, dari Ibu Neni sendiri, ada nggak pesan dan nasihat untuk para orang tua di luar sana yang memang tanda kutip ya pernah melakukan atau bahkan mereka yang memang belum pernah melakukan itu, ada pesannya dan nasihat untuk masyarakat yang ada di luar sana? Pesan dari saya pribadi ya nih ya Mas ya, untuk pasangan-pasangan yang mohon maaf di luar nikah, betul. Kalau memang kalian belum siap untuk memiliki seorang anak, baiknya tidak melakukan hal-hal di luar pernikahan. Baiknya jangan Oh iya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Betul. Karena bagaimanapun juga anak itu adalah titipan. Dan anak itu tidak bersalah. Iya. Karena kalau salah dia pasti ngomong mohon maaf lahir dan batin. Oke, Ya. kalau tadi kan Ibu memberikan pesan dan nasihat bahwa agar siapapun di luar sana jangan sampai melakukan hal tersebut. Karena berani berbuat, berani bertanggung jawab. Betul. Kalau dari Ibu Neni sendiri nih, melihat banyaknya bayi yang dibuang, apakah ada solusi nggak kira-kira pribadi? Misalkan solusinya apa nih untuk menghindari hal-hal tersebut selain berani berbuat, berani bertanggung jawab? Atau mungkin perlu nggak ada CCTV di kiri kanan agar kita mengetahui siapa para pelaku pembuangan itu? Karena selama ini kan para pembuang bayi-bayi itu kita nggak tahu di mana orang tuanya seperti apa atau bagaimana gitu. Kalau menurut Bu Neni pengawasannya seperti apa kira-kira? Pengawasannya mungkin kita sebagai orang tua lebih dekat ke anak. Anak sendiri dong. Iya, Oh, lebih ada pendekatan. Iya, mungkin psikologis touching. Iya, biar antara anak dan orang tua tuh punya kedekatan kayak temen gitu loh. Apapun cerita. Betul. Kalau saya memang di rumah juga ada, saya selalu membangun kedekatan emosi dengan anak saya. Jadi anak saya itu kalau saya deketin emosi aja bawaannya. Gitu ya, biar lebih enak ya. Dan mungkin nggak orang tua itu perlu tanda kutip sharing dengan anaknya nih untuk mengetahui, karena kan rata-rata kasus pembuangan bayi ini biasanya anak muda loh, kaula muda loh yang masih kuliah. Iya. Perlu nggak kita sebagai anak-anak ini tanda kutip mengetahui aktivitas anak kita baik itu remaja ataupun pria di luar sana? Misalkan malam minggu kita bisa kongko bareng dengan teman-temannya ya kan, entah itu kita mau clubbing ke apa party atau gimana, perlu gak hal-hal yang seperti itu? Kalau saya pribadi perlu, karena anak saya keluar rumah harus izin dan saya harus tahu perginya dengan siapa, pulang jam berapa. Pengawasan dan kontrol orang tua berarti ya. Terus kan saya selalu tekankan ke anak saya sampai di tempat Sherlock ke mama. Mau pulang jam berapa? Ada batasan. Kalau saya pribadi sebagai ibu ke anak ada jam-jam. Jam-jam malamnya misalnya batas pulang jam 9. Kalau jam 12 nggak boleh. Nggak boleh ya, oke. Baiklah rekan Beritawa di studio, demikianlah koran keterangan orang. Kembali lagi kepada rekan Beritawa di studio. Jadi kita ingat ini buat pemirsa Beritawa, jangan sekali-kali melakukan kejahatan. Karena kejahatan apapun yang ditutupi, nah
itu bakal ketuaan. Ingat, kejahatan itu bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Jaya, jaya, jaya. Dan kita akan berpisah dulu, tapi ingat pisahnya ini hanya pisah ranjang, masih bisa rujuk kembali. Iya dong, kan berpisah ranjang. Dikira sarwendol. Dalamnya hijau-hijau tuh. Cendol. Ya. Saksikan terus Beritawa. Berita bikin ketawa. Hahaha.